Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat dan ceria. Kok hitam putih? Ya, sudah berwarna. Oke, berjumpa lagi bersama Ustaz Nisa. Kali ini kita akan belajar tentang gradien. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian bisa menentukan nilai gradien. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih gradien itu? Gradien atau kemiringan atau yang biasa kita simbolkan dengan huruf M adalah nilai atau suatu ukuran kemiringan garis. Nah, nilai gradien didapatkan dari perubahan sumbu vertikal atau delta Y dibagi dengan perubahan sumbu horizontal atau delta X. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini adalah salah satu aplikasi atau penerapan kemiringan atau gradien dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat jalan yang dia itu menanjak. Karena jalan itu tidak mungkin selalu datar. Ada kalanya jalan itu menanjak dan ada kalanya jalan itu turun. Yang kedua adalah menara Pisa. Menara Pisa ini juga sering dikenal dengan menara condong. Nah, dia ini juga memiliki kemiringan tertentu. Dan yang ketiga adalah gambar jalan untuk kursi roda. Nah, jadi kemiringan ini juga diperlukan untuk mengukur atau seorang arsitek itu menentukan jalan atau bangunan. Karena misal di bagian ketiga ini yaitu di kursi roda, jika jalannya terlalu curam, maka orang yang memakai kursi roda tidak bisa naik karena terlalu curam. Sebaliknya, kalau terlalu landai, maka dia akan sangat lama untuk mencapai puncak atau mencapai atas. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan nilai gradien. Yang pertama, jika diketahui grafiknya. Suatu grafik jika condong ke kanan atau miring ke kanan seperti ini, maka dia bernilai positif. Jika condong ke kiri atau miring ke kiri seperti ini, maka bernilai negatif. Ingat ya, condong kanan positif, condong kiri negatif, berdiri per tidur. Berdiri artinya delta Y, tidur artinya delta X. Nah, contoh dalam gambar tersebut dia condong ke kanan, berarti nanti nilainya adalah positif. Maka gradiennya adalah delta Y yaitu 1 dan delta X adalah 2. Maka M-nya adalah 1/2. Selanjutnya, gambar tersebut condong ke kiri. Maka gradiennya didapat dari delta Y yaitu 1 dan delta X yaitu 2. Karena condong ke kiri, maka hasilnya atau gradiennya adalah negatif 1/2. Yang kedua, jika diketahui persamaan garis. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah sebesar M, yaitu koefisiensi X.
Kemudian garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C memiliki gradien M sama dengan min A per B, dengan A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Contoh yang pertama adalah tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kita punya rumus persamaan, yaitu ketika rumusnya Y sama dengan MX plus C, maka M adalah gradiennya. Sama dengan ini, ketika punya Y sama dengan 2X plus 3, 2 ini adalah M. Sehingga kita punya M sama dengan 2. Oke, selanjutnya tentukan gradien dari persamaan garis dua Y sama dengan 5X min 1. Oke, tadi awal kita punya persamaan, yaitu ketika bentuknya AX plus BY sama dengan C, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Maka langkah yang pertama adalah ubah 2Y sama dengan 5X min 1 ke bentuk AX plus BY sama dengan C, yaitu 5X min 2Y sama dengan 1. Kita ubah seperti ini. Atau kalian juga bisa mengubah menjadi 5X min 2Y min 1 sama dengan 0, sama saja. Nah, di sini 5 adalah A. Ini adalah A dan negatif 2 adalah B. Maka gradien yang kita punya adalah M sama dengan min A per B, yaitu min 5 per min 2, yaitu 5 per 2. Yang ketiga, jika melewati dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya adalah delta Y per delta X, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh untuk gradien yang melalui dua titik adalah tentukan gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan B 3,0. Kemudian yang satunya lagi C min 3,1 dan D min 2, min 5. Oke, kita kerjakan yang poin A dulu, yaitu A 1,2 dan B 3,0. Kita buat A, titik A yaitu X1, Y1 seperti ini.
Dan titik B, X2, Y2. Ini bisa dibalik, seperti misal A adalah X2, Y2 dan B adalah X1, Y1. Nanti hasilnya juga akan sama. Rumusnya M adalah delta Y per delta X. Delta Y adalah Y2 dikurangi Y1. Delta X adalah X2 dikurangi X1. Y2-nya adalah 0 dan Y1-nya adalah 2. Didapat dari titik yang ada di soal. X2-nya adalah 3 dan X1-nya adalah 1. 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. 3 kurangi 1 adalah 2. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Maka gradien dari titik 1,2 dan 3,0 adalah negatif 1. Oke, yang kedua kita kerjakan yang poin B, yaitu yang melalui titik C, negatif 3,1 dan D, negatif 2, negatif 5. Caranya sama dengan yang tadi. Kita buat titik C sebagai X1, Y1 dan titik D X2, Y2. Rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y di sini adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Y2-nya adalah negatif 5 dan Y1-nya adalah 1. Sedangkan X2-nya adalah negatif 2 dikurangi X1 adalah negatif 3. Jangan lupa kasih tanda kurung ketika tandanya double. Min 5 dikurangi min 1 adalah min 6. Ingat, di sini ada tanda yang double. Tanda double ini dapat berubah menjadi tanda positif. Sehingga min 2 ditambah 3 yaitu 1. Min 6 dibagi 1 adalah min 6. Sehingga kita punya gradien yang melalui titik C min 3,1 dan D min 2, min 5 adalah negatif 6. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bisa, dan salam ceria.